belajar tentang machine learning. Hari ini kita akan membahas exploratory data analysis. Saya akan cover dalam 45 menit. Setelah itu kalian akan lanjut dengan Dava sebagai teaching assistant. Untuk praktek code-nya, baik itu pakai Rust maupun menggunakan Python. Ya, jangan lock kalian punya skill hanya dalam satu language, karena dalam realitasnya nanti kalian akan bekerja untuk mengoptimalkan performance di sistem level ataupun hardware level, terutama karena kalian ada di electrical engineering. Oke, so minggu lalu kita udah bahas visualization. Saya harap kalian udah berlatih pakai Seaborn, pakai library Python. Di Rust juga ada library untuk visualisasi, mungkin agak low level, tapi it works, ya. Kalau di Python mungkin bagus sekali chart-chartnya ya, tapi kalian bisa utilize juga yang dari Rust. Oke, so hari ini kita akan masuk belajar tentang exploratory analysis. So kalau visualisasi, intinya adalah ada pola dalam data, seperti kita bahas di pertemuan pertama, bahwa machine learning itu harus ada pola dalam datanya. Kalau dalam datanya nggak ada polanya, dan kita nggak usah ngomong machine learning. Ya. Visualisasi membantu kita melakukan visual assessment dalam 2 dimensi, maksimum 3 dimensi, karena tidak ada yang bisa kita visualisasikan di 4 dimensi. Realitas kita sebagai manusia hanya mata kita itu hanya sampai 3 dimensi, ya. Apakah ada teknik-teknik tertentu untuk membantu visualisasi, untuk mengeksplor data? Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan ini. Basicnya tetap matematik, ya. Jadi kalian walaupun nanti bekerja sebagai machine learning engineer atau data scientist atau AI engineer, jangan pernah meninggalkan matematik. Jangan menganggap bahwa pekerjaan kita itu coding, ya. Coding itu cuma satu bagian yang saat ini AI lebih baik melakukannya dibanding kita. Tapi kita harus belajar matematiknya supaya ngerti, bukan menghafal, ya, supaya kita bisa membuat code yang benar, ya. So basic matematik dari exploratory analysis, bagaimana kita mengeksplor data, itu datang dari probability dan statistik. Ini mata kuliah kalian di semester awal biasanya. Oke, so statistik itu fokus pada historical data, ya. Misalnya saya punya data setahun. Kita sekarang ada di bulan Maret, ya. Maka statistik itu dia akan melihat frekuensi dari event-event tertentu di dalam data yang di masa lalu. Oke. Jadi untuk exploratory analysis, statistik membantu kita melihat pola di masa lalu. Bagaimana kita menebak masa depan? Itu kita harus pakai probability, ya. Jadi teknik matematik yang dipakai untuk mempredik kejadian-kejadian di masa depan itu probability. Seperti halnya waktu kalian belajar misalnya di semester awal, ya, probability itu ada bias rule yang dengan data di masa lampau kalian bisa correlate dengan future event di masa depan. Oke, jadi kalau kita sebut exploratory analysis, itu sebenarnya bagaimana kita belajar dari masa lalu dan mempredik masa depan menggunakan probability dan statistical techniques. Oke, sebelum kita masuk nanti minggu depan ke banyak model-model machine learning, kita harus belajar dulu bagaimana mengeksplor data supaya waktu kita menggunakan
Machine learning, kita benar-benar paham bahwa ada pola di dalamnya. Oke? Bagaimana kita melihat pola dan structure dalam data? Ya kita visualisasikan. Ya. Sayangnya data kita biasanya high dimension, dimensi atau variabelnya banyak. Kita harus belajar teknik-teknik bagaimana membuat dimensi data itu menjadi lebih kecil supaya kita bisa visualkan, ya. Kita juga harus melihat mistake dan bias karena di saat kita memodel satu data itu selalu berdasarkan hipotesis atau asumsi. Jangan sampai kita bias, seakan-akan kita yang jadi machine learning, bahwa kita bilang, oh ini harus polanya begini. Itu kita memviolate machine learning, karena violation tersebut itu tidak boleh dilakukan oleh machine learning engineer. Mereka harus stick ke proses menggunakan mathematical model, bukan opininya. Ya. Opininya itu murahan kalau tidak berdasarkan matematik. Misalnya dia bilang, oh ini harus datanya linear. Ya, tapi itu opininya pribadi. Nah, itu yang kita sering kenal dengan istilah data sniff, bahwa kalian yang pengen jadi machine learning, itu nggak boleh gitu ya. Kita juga harus bisa menemukan outlier atau data yang anomalistik ya. Minggu kemarin kita udah belajar box plot, outlier itu terjadi di -1,5 di ujung data ya, di saat kita ambil distribusi data, di ujung kiri dan kanan itu outlier. Kita juga bisa assess relationship menggunakan relationship atau correlation teknik. Kadang-kadang kita sebut explanatory variable atau independent variable. Sering-sering juga kita sebut response variable atau dependent variable. Istilah-istilah ini jangan sampai kalian hafalin ya. Intinya ada data, oke? Ada yang variabel yang sifatnya independen, dia nggak bergantung siapa-siapa nilainya, ada yang dependen, bahwa dia akan bergantung ke variabel lain. Oke, saya lebih senang pakai independent dan dependent variable sebagai istilah. Tapi ada juga orang yang senang pakai explanatory dan response variable. Oke, next. Taki tahun 1961 mempopulerkan istilah EDA, exploratory data analysis, bahwa ini adalah proses kita understand, kita memahami underlying struktur dari data, dan sebagai engineer kita develop intuisi kita, ya kita bisa tambahin untuk misalnya cleaning the data, investigate dengan statistical method. Tapi intinya EDA itu adalah teknik mempelajari, mengeksplor, menambah pemahaman kita terhadap pola dalam data. Oke, ada 3 basic teknik yang kalian udah pelajari data visualization, termasuk numerical summary minggu lalu. Minggu ini kita akan belajar lebih banyak tentang intermediate dan advanced teknik, seperti statistical hypothesis test, confirmatory test, dan unsupervised learning untuk dimensionality reduction, dan clustering. Kayaknya kita akan ada satu kelas khusus untuk clustering, tapi mungkin untuk yang dimensionality reduction kita cover di pertemuan ini. Oke, library saya skip, banyak sekali library out there ya. Dan dengan AI, selama kalian tahu saya pengen implement pakai library ini, ya minta code-nya ke AI ya. Menulis code AI lebih baik dibanding kita saat ini ya. Selama kalian tahu apa yang mau ditulis. Jadi fokus kita adalah pelajari konsepnya dengan matang, sehingga kalian bisa membuat prompt yang code-nya kalian pahami. Ya, jangan sampai kalian bikin prompt, code yang di-generate kalian anggap itu udah pasti benar. Ya, kalian juga harus punya common sense supaya code-nya sesuai dengan pemahaman kalian. Saya lanjutkan. So, kalau saya kasih data ke Orange, tools seperti Orange, itu ada satu widget, kalian bisa lihat statistical summary, atau sering disebut numerical summary. Apa isinya widget itu? Dia ngelihat kalau saya plot distribusinya,
Di mana sentralnya? Bagaimana dia bervariasi atau tersebar? Kita sering sebut variation dan variability measure. Bagaimana dia punya standing measure? Ya, misalnya posisi relatif terhadap pengukuran-pengukuran dari data. Kalian harus bisa benar membedakan plot nilai aktual dari data terhadap variabel-variabel independennya sama plot distribusi. Plot distribusi itu adalah saya punya data, nilainya mungkin ada beberapa kategori, dan saya hitung frekuensi per kategori berapa data di dalam kategori nilai tersebut. Ya, itu yang kita sebut data distribusi. Kalau kita normalize, kita sebut density atau probability distribution. Oke, let's start dengan measure of location. Misalnya saya punya observasi data X. Oke, apa yang kita sebut mean dan median? Mean itu semua jumlah datanya saya jumlahin bagi dengan jumlah data. Kalau median, nilai tengah, itu tergantung kalau datanya ganjil, bayangkan bilangan ganjil, pasti ada satu nilai di tengah, di sisi kirinya dan kanannya pasti sama. Ya, so kalau dia ganjil, X, oke, di posisi N plus 1 bagi 2. Kalau dia genap, bagaimana? N di posisi N bagi 2, X di posisi N bagi 2, ditambah dengan N plus bagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Oke? Biasa dinotasikan dengan matematik seperti ini. Tapi intuisi kalian harus jalan kalau ngelihat di Orange tools, atau kalian bisa panggil di Python minta numerical summary. Kalian harus ngerti apa itu mean, apa itu median. Oke? Tapi apakah mean itu cuma itu definisinya? Ternyata mean itu banyak variasinya. Saya bisa melihat datanya weighted means, bukan dibagi N, tapi dibagi dengan sigma W di sini. Atau trim, atau geometric, atau harmonic. Kadang-kadang kita pakai weighted means, trim, geometric, harmonic, tergantung kebutuhan. Tapi yang basic, mean itu adalah jumlahin semua data dibagi jumlah data. Tapi ada varian-variannya yang juga harus kalian kenal, in case itu berguna untuk analisis yang kalian lakukan. Next-nya adalah median. Ya, median itu nilai tengah, the exact middle value. Tadi kita udah lihat rumusnya, ini contoh di sini. Misalnya partisipan age itu seperti ini datanya, berapa nilai mediannya? Kalau dia ganjil, cari yang paling tengah. Kalau dia genap, jumlahin 2 di tengah, dibagi 2. Bagaimana kapan kita pakai mean, kapan kita pakai median untuk nilai tengah? Oke, mean itu bagus kalau distribusinya simetri, tanpa outlier. Tapi kalau udah ada outlier, susah kita bilang itu mean atau nilai tengah. Kita pakai median, ya. Jadi yang misalnya gambar sebelah kiri, ya, mediannya 3, minnya 3. Gambar sebelah kanan, mediannya 3, minnya 4. Oke. Kalau dia simetri, atau seperti yang misalnya yang sebelah kiri ini, ya kita pakai min sama median sama aja. Bagaimana kalau yang gambar sebelah kanan, ada outlier satu di angka 10 tuh ya. Kita bagusnya pakai apa? Bagusnya pakai median. Oke, box plot kita udah bahas. Oke, bagaimana kita menggunakan box plot untuk memvisualkan distribusi dari data? Kita biasanya pakai istilah-istilah lower quantiles, upper quantiles, p-sample percentile, dan 5-number summary sebagai ringkasan dari box plot. Tapi kalian harus bisa baca box plot ini, bahwa gambar ini itu identical ya. Gambar atas dan gambar bawah ini sama sebenarnya. Bahwa saya punya data terdistribusi, saya gambarin satu dengan distribution diagram, satu dengan box plot.
Oke, ada beberapa measure-measure di numerical summary yang kalian juga harus ngerti. Variance, standar deviasi, interquartile, quartile range, dan sample range. Ini kadang-kadang jadi pertanyaan interview question yang nggak ada yang bisa jawab, gitu ya. Apa itu variance? Oke. So variance itu misalnya kalian punya nilai mean X yang ada garis di atasnya. Bayangkan bahwa kalian lihat jarak dari setiap titik data ke nilai mean, itu saya sebut gap, atau XI dikurang X bar, terus kalian jumlahin semuanya, kuadratnya dibagi N-1. Itu variance. Oke? Kalau jarak titik-titik data terlalu jauh ke jarak mean, artinya variansnya besar sekali. Tapi kalau dia terlalu dekat mendekati nol, maka variansnya nol. Jadi sering kita bilang, varians ini adalah measure bagaimana data terdistribusi dari nilai mean-nya. Ya, kalau dia besar nilainya, artinya dia sangat jauh dari nilai mean-nya. Tapi kalau dia kecil sekali, itu sangat dekat dengan nilai mean-nya. Biasa juga orang pakai versi normalize-nya, yang kita sebut standar deviasi, itu gampang tinggal diakarin aja. Jadi kalau variance itu adalah standar deviasi pangkat 2. Oke? Nah, interquartile range ini didefine sama gambar sebelumnya, ya, bahwa XL dikurang XU itu yang kita sebut IQR, atau XU dikurang XL itu IQR, dan sample range itu kita define XN pada nilai N tertentu dikurang nilai yang pertama. Jadi kalau ada data nilai pertamanya X1, sample range-nya itu ujungnya XN itu berapa. Oke? Kira-kira kalau divisualisasikan suatu distribusi data, kalau dia variansnya kecil, maka kalau saya tarik garis tengah, itu adalah dia punya nilai mean, maka kalau dia variansnya kecil, dia itu pipih distribusinya. Oke? Tapi kalau variansnya besar, itu kayak gendut dia yang kayak gambar di bawah itu. Jadi satu kurus, satu gendut tuh ya. Oke? Ini kalian harus latih intuisi kalian untuk melihat, eh, jangan menghafal, tapi memahami apa itu varian, standar deviasi, supaya kalian punya pengertian di saat melihat suatu data, mengakses suatu data. Oke, di dalam matematik selalu ada teori. Ini ada satu teori yang menarik, ya. Dia bilang gini, bagaimanapun datanya terdistribusi, jadi bagaimanapun bentuk distribusi data ini, oke, ada suatu percentage atau persentasi dari nilai-nilainya pasti masuk dalam kelipatan bilangan bulat dari standar deviasi. Oke? Itu kenapa sering digambar kayak begini itu pakai sigma di bawah nih. Jadi bagaimanapun distribusinya pasti ada kelipatan sigma. Sigma itu standar deviasi ya dari distribusi data. Oke? Misalnya saya sebut mu itu mean, sigma itu adalah standar deviasi, maka bagaimanapun bentuk distribusi data pasti ada kelipatan K, di mana K bilangan bulat, ya, dari mu tambah atau kurang dari kelipatan bilangan bulat K dari standar deviasi. Ini menarik. Oke, pasti ada pembuktiannya. Kalian bisa screenshot slide ini dan minta mathematical proof dari teorem ini. Dia akan jelasin secara lebih matematikal. Oke, saya lanjut. Kalau saya lihat satu distribusi data, gimana saya ukur shape atau ukuran? Apakah ada mathematical measure untuk ukuran shape? Contoh misalnya, gambar sebelah kiri di sini itu skewness. Kalau saya bilang skewness-nya negatif, puncaknya ada di sebelah kanan. Kalau saya bilang skewness-nya positif, itu puncaknya sebelah kiri. Kalau dia nol, itu simetrik.
Bagaimana dengan kegemukannya, mesokurtisnya, atau kurtosisnya, ya? Ini adalah measure untuk combined size dari tail-nya. Jadi dari tail-nya itu kalau saya combine, dia gemuk apa kurus nih, ya kan? Nah itu kita sebut kurtosis. Oke? Ada yang plekurtik, ada yang mesokurtik, ada yang leptokurtik. Again, ini jangan kalian hafalin karena ini hanya mungkin kalian perlu mengingat, oh ada measure skewness dan kurtosis untuk membandingkan dua distribusi. Oh ini kurtosisnya berbeda nilainya, ini skewness-nya berbeda. Ya. Rumusnya panjang, seperti ini. Makanya nggak perlu dihafalin, yang penting kalian bilang skewness. Given data, hitung skewness-nya, udah keluar code-nya ya. Tapi yang akan dia lakukan adalah menghitung persamaan skewness ini. Begitupun dengan kurtosis. Yang penting di sini adalah kalian bisa mengartikan apa itu skewness positif, nol, dan negatif. Begitupun dengan plekurtik, mesokurtik, dan leptokurtik. Next. Kalau saya punya data X dan Y, saya bisa plot covariance menggunakan scatter plot. Ini kalian bisa minta code-nya di Python atau di Rust, bikin scatter plot. Ya. Ini very famous plot. Intinya kalau saya punya dua variabel X dan Y, ada data X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 sampai YN dan XN, maka covariance itu bagaimana saya ngelihat join variability. Apa itu join variability? Tadi kita udah define variance itu adalah ambil nilai tengah X, kumpulin data, kurangin semua data X ke nilai tengahnya. Tapi kalau saya sebut join varian, itu artinya variance dari X dikali variance dari Y dibagi N. Itu yang kita sebut covarian. Kalau dia positif covarian, apa artinya? Artinya, dua variabel X dan Y itu punya behavior yang similar. Kalau satu nilainya naik, satu juga naik. Bagaimana kalau dia negatif covariance? Nah, itu biasanya kalau satu turun, satu naik. Berlawanan di arah. Jadi measure of covariance ini penting banget yang kalian bisa dapatin di scatter plot. Ini contoh scatter plot ya. Saya misalnya punya tiga variabel ya. Saya plot ini diagonalnya ini akan terplot distribusinya dari tiga variabel bunga iris, setosa, versicolor, dan virginica. Di sini ada warna biru, orange, dan hijau. Jadi kalau saya lihat distribusi warna biru, hijau itu kalian bisa lihat di tengah. Oke. Variabelnya apa? Itu ada sepal width, dan petal length. Ya. Nah, kalau kita plot dengan scatter plot, dia akan ngasih tahu nilai covariance-nya. Apakah variabel petal length, sepal length, petal width, bagaimana covariance-nya satu sama lain. Oke? Kalian harus bisa baca scatter plot, bagaimana mengartikan scatter plot. Oke, kalau saya punya data pasangan X, Y, dan saya pengen lihat berapa berkorelasinya X dan Y, kita harus punya measure correlation. Yang sering dipakai, Pearson, Kendall, dan Spearman. Pearson itu mengukur derajat linear correlation atau linear relationship. Kalau Kendall itu mengukur kekuatan dari ketergantungan dua variabel. Kalau Spearman itu mengukur derajat asosiasi antara dua variabel. Biasanya kita running tiga-tiganya, tapi kalian harus bisa menginterpretasikan bahwa Pearson itu ngelihat linear relationship, Kendall itu ngelihat dependensi, dan Spearman itu ngelihat asosiasi. Tentu saja beda antara dependensi dan asosiasi. Ya. Multivariate analysis, ini kalau saya punya banyak variabel dalam data, saya bisa running MANOVA. Kalau tadi ANOVA, itu cuma dua variabel. Kalau saya bilang MANOVA,
itu artinya multivariat. Dia multivariable, dia akan running banyak scatter plot. Oke, ini contoh MANOVA. Kalian bisa bikin, kalau misalnya kalian punya data, kalian running plot multivariat, dan sebisa mungkin kalian bisa artikan diagram multivariat atau scatter plot. Ya, kalian bisa baca dengan baik. Karena ini terkesan basic, tapi banyak sekali orang saya reject pada saat mau kerja itu karena nggak bisa menjawab apa itu variance, bedanya apa sama sama standar deviasi, dan bagaimana kita mengartikan variance dan standar deviasi. Oke, basic understanding aja nggak punya, ya sulit untuk jadi engineer. Oke, next. Kita akan lanjut topik berikutnya mengenai statistical summary. Oke, sekarang kita tadi udah statistical summary kayaknya, sekarang statistical hypothesis ya. So, apa itu statistical hypothesis? Kita start dari hypothesis dulu ya. Kalau statistical kan data statistik, bahwa ada kejadian-kejadian atau event-event di masa lalu dirangkum dalam satu statistik. Hipotesis itu adalah suatu asumsi ya, suatu dugaan ya. Di dalam exploratory analysis itu kita biasanya dugaan itu perlu kita confirm atau perlu kita explore. Oke? Kadang disebut bahwa statistical hypothesis itu gabungan antara confirmatory dan exploratory analysis. Oke? Apa itu confirmatory? Saya tes dia punya hipotesis. Oke? Biasanya lihat studi-studi sebelumnya, benar nggak nih hipotesisnya dia nih berdasarkan penelitian orang atau restriksi dari riset-riset yang orang lakukan. Dan biasanya kita harus confirm ya either dari diri kita sendiri atau dari orang lain yang sudah melakukan penelitian. Contoh misalnya, kalau saya bilang tinggi badan dan ukuran kaki laki-laki dan perempuan itu signifikan berbeda, apakah hipotesis itu benar? Ya kita harus confirm, ada nggak riset menunjukkan itu? Ada nggak data menunjukkan itu? Karena buat kita itu baru hipotesis. Ini belum known, ya kita harus explore. So kalau exploratory itu biasanya kita cuma deal dengan unknowns, tapi kalau confirmatory kita deals dengan knowns dan unknowns. Knowns-nya datang dari riset penelitian sebelumnya. Tapi kalau explore ya kita benar-benar explore, oke? Discover. Jadi kita yang cari sendiri. Yang satu kita confirm, mungkin ada orang lain yang sudah melakukan penelitian tersebut, gitu ya. So misalnya tinggi badan by gender. Nih saya punya data. Ada data gendernya female dan male. Kalau saya plot distribusinya dari umur 55 sampai 75, kira-kira yang male dan female itu seperti ini plotnya. Nah, kalau saya bilang harusnya tidak berbeda secara signifikan, misalnya saya bilang hipotesis saya bahwa ini berbeda secara signifikan, oke? Atau tidak berbeda secara signifikan, maka itu hipotesis kita. Nah, kita harus uji hipotesis itu baik secara konfirmatori maupun secara eksploratori. Kalau konfirmatori, cari research paper di sana ada yang bilang nggak bahwa hasilnya itu beda. Tapi kalau exploratory, oke, dan kita anggap bahwa mu M untuk male dan mu F sama. Itu null hypothesis. Alternate hypothesisnya adalah itu tidak sama. Oke. Setelah itu kita akan running statistical hypothesis test untuk mengakses apakah likelihood-nya itu ke null hypothesis atau ke alternate hypothesis. Oke. Assuming kita punya datanya, ada rumusnya, ada formulanya untuk melakukan statistical test. Yang paling basic adalah p-value. Oke?
So, testing prosedurnya ya kita running p-value, kita ukur. Oke, bagaimana ukuran dari tes statistik? Z itu nilai tengah mu M dikurang mu F dibagi sigma standar deviasi kuadrat dibagi NM, standar deviasi kuadrat dibagi N untuk yang male dan female. Oke, so ini yang kita sebut p-value. Nah, setelah kita running p-value-nya, kita harus bisa mengartikan apa arti dari nilai p-value. Oh, ternyata kalau dia nilainya lebih kecil dari 0,05, kita bilang ini statistically significant. Atau dari data-data yang kita punya, ini signifikan perbedaannya kalau dia lebih kecil dari 0,5. Oke? Tapi kita juga punya threshold kapan kita reject null hypothesis, ya. Karena kalau saya bilang 0,05 anggaplah itu 5%, ya. Ya, makanya bagaimana kalau dia misalnya lebih besar dari 0,05? Ya kita reject null hypothesis. Oke? Next. Apakah cuman ini teknik statistical method? Ternyata dalam teorinya, kalian bisa buka lagi buku-buku statistik ya. Ada yang parametrik, ada yang non-parametrik. Kalau parametrik, saya pre-assume bahwa distribusi data saya mengikuti satu bentuk yang diketahui bentuknya, misalnya Gaussian. Oke? Gaussian itu ada parameternya, saya adjust parameternya untuk melihat uh, fit nggak data saya dengan Gaussian. Tapi ada juga teknik non-parametrik yang kita nggak pre-assume bahwa dia mengikuti satu bentuk distribusi Gaussian, ya, yaitu yang disebut non-parametrik. Dan di sini banyak sekali statistical method, jangan dihafalin. Tadi kalian baru belajar t-test, tapi ternyata kita juga bisa pakai ANOVA, MANOVA, Pearson correlation, linear regression. Sedangkan yang non-parametrik bisa pakai Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, median test, dan lain-lain. Yang penting di bagian ini adalah lihat question-nya. Kalau kita mencari, kalau pertanyaan kita adalah apakah distribusinya ini senternya berbeda atau location test, maka sebaiknya pakai teknik-teknik yang parametrik dan non-parametrik yang sebelah kanan. Kalau kita pengen count atau menghitung perbedaannya secara signifikan, ya mungkin kita pakai chi-square non-parametrik. Kalau kita pengen ngelihat bagaimana variabel tersebut berhubungan, kita pakai Pearson untuk linear relationship. Kita juga bisa pakai rank correlation, dan lain sebagainya. Jadi semua statistical method itu pasti ada purpose-nya, pasti ada interpretasinya. Nanti kalian bisa minta code-nya di Python, given data, plot distribusinya, perform statistical method, kayak non-parametric dan parametric, ya. Tapi selalu balik ke slide ini untuk ngelihat apa sih yang kita pengen tahu, question apa yang ada di kepala kita untuk melakukan statistical method. Oke, ini refreshing buat kalian yang sudah ngambil statistical class. Kalau kalian merasa kurang di statistik, suatu investment yang baik sekali buat machine learning dan AI engineer untuk balik ke buku statistik dan probability. Ya. Karena kalau kalian bilang skill kalian ada di code, implementasi code, itu udah punah. Ya. Saya masih lihat banyak orang di luar sana bilang, wow, dia bisa machine learning karena bisa nulis code pakai scikit-learn. Tapi AI menulis code scikit-learn jauh lebih cepat, ya. Bahkan kalian nggak bisa lampaui kecepatannya, even kalian bergabung beberapa orang. Oke? Jadi jangan pernah menempelkan kompetensi kalian di coding level saat ini, karena itu udah obsolete. Oke, saya lanjut. Kita akan bahas topik yang menarik sekali mengenai dimensionality reduction.
Kalau saya punya data variabelnya 10, bagaimana saya visualisasikan? Apakah saya plot satu-satu antara dependent variabel dengan semua independent variabel, ataukah ada teknik yang jauh lebih cepat, jauh lebih baik untuk mereduksi dimensionality sehingga saya bisa visualisasikan datanya. Teknik itu kita sebut dimensionality reduction. Oke? So background-nya seperti ini. Di dalam machine learning, kalau saya punya banyak features atau variabel dependent, independent, tidak semua features itu penting untuk melakukan prediksi. Ya, di sini ada satu gambar menjelaskan dimensionality reduction. Misalnya saya pengen lakukan klasifikasi, oke, jumlah feature saya itu sumbu X, dan classifier performance, klasifikasi result performance saya, itu saya plot di sumbu Y, maka dimensionality reduction bilang, kalau kalian tambahin banyak features, justru performance menurun. Oke, awalnya dia naik sampai ke nilai performance maksimum, tapi bukannya dia stay di maksimum classifier performance, tapi dia degrade, dia meluruh ke bawah, justru jadi nggak bagus classification. Oke, ini yang kita sebut kutukan dimensionality, bahwa menambah dimensi fitur itu justru memperjelek akurasi dari machine learning. Ya, curse of dimensionality ini adalah problem utama di dalam machine learning, bahwa kita bukan banyak-banyakan features, tapi problem kita adalah mencari the most optimal number of features, yang garis putus-putus di situ. Misalnya kalian punya data, dia punya features ada 100, kalau kalian masukin 100 itu ke machine learning, bisa jadi kalian ada di diagram sebelah kanan, which is yang paling kecil akurasinya di dalam curse of dimensionality. Bagaimana kita tahu bahwa kita ada di sebelah kiri optimal atau di sebelah kanan optimal? Itu PR-nya AI dan machine learning engineer. Oke? So kalau saya bisa mereduksi dimensionality, kalau saya punya teknik untuk mereduksi dimension, maka saya bisa menjajaki apakah saya ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Oke? So, dimensionality reduction teknik diilustrasikan di gambar ini secara sederhana. Kalau misalnya saya punya 3 dimensi dengan 100 titik data seperti ini, saya perform klasifikasi di sini untuk membedakan warna-warna ini. Bagaimana kalau saya jadiin 2 dimensi? Anggap saya punya teknik untuk itu. Oke, masih susah di 2 dimensi, saya jadiin 1 dimensi. Setelah itu saya lakukan klasifikasi di 1 dimensi. Oke, so bisa jadi kita ada di sebelah kanan curse of dimensionality, which is jelek sekali nanti akurasinya, atau sebelah kiri. Konsep ini harus kalian pahamin benar, ya. Kalian harus bisa jelasin apa itu curse of dimensionality, dan supaya pada saat belajar teknik-teknik dimensionality reduction, kalian bisa ikutin dengan baik. Ada 2 jenis approach di dimensionality reduction, projection dan manifold. Oke? So, apa itu projection? Kalau saya punya data di 3 dimensi, cariin saya sumbu di 2 dimensi, di mana data itu akan terproyeksi atau terpetakan ke dalam lower dimension. Contohnya PCA dan SVD. Apa itu manifold? Bahwa data di higher dimension, ya, itu punya manifold, ya. Apa itu manifold? Itu kayak punya uh, blueprint atau cetakan di lower dimension, dan cari blueprint atau cetakan itu atau manifold itu, ya. Saya nggak tahu manifold itu bahasa Indonesianya apa ya.
apakah blueprint atau cetakan atau ya coba nanti kalian cari ya. Jadi kalau saya punya data di higher dimension, kita bilang bahwa data itu sebenarnya ada kayak blueprintnya di lower dimension dan cari blueprint itu atau manifold itu. Oke? Oke. So ini ilustrasi, misalnya ada sampel case, ada data di dua dimensi, ternyata saya bisa kecilin ke dalam satu dimensi menggunakan principal component analysis. Kita akan bahas beberapa method di hari ini, LDA, PCA, dan SVD. Manifold itu kalian boleh belajar sendiri, tapi itu teknik yang banyak sekali dipakai saat ini. TensorFlow projection. Oke, biar nyambung, saya kasih visualisasi supaya kalian bisa bayangkan apa yang saya ceritain tadi. So, saya misalnya punya data MNIST. Data MNIST ini adalah data bentuknya image. Oke, harusnya kalian semua tahu data MNIST ya. Data MNIST itu bentuknya image hitam putih kayak seperti ini. Oke, melambangkan digit 0 sampai 9. Oke, setiap image-nya 28 kali 28 atau 32 kali 32 pixel. Bagaimana saya visualisasikan MNIST? Assuming setiap titik data bisa saya kecilin dimensinya, instead of 28 kali 28 pixel, ya berapa tuh? 600-an pixel. Bisa nggak saya proyeksikan MNIST hanya dalam 3 dimensi? Oke, kalian bisa pakai TensorFlow projection. Di sini dia akan proses cari 3 sumbu di mana setiap titik data dari data MNIST itu terpetakan ke 3 sumbu tersebut. Oke, kira-kira kalau MNIST-nya itu kalian visualisasikan kayak gini. Dari mana dia bisa menentukan 3 sumbu ini? Itu teknik yang disebut, kita pakai tadi, principal component analysis. Oke? Tapi ada teknik lain, seperti tadi saya bilang, manifold. Ini seperti dia mengcluster, dia cari blueprint cluster yang mengenerate data tersebut. Dia cari manifold clusternya. Ya, begitupun yang nanti TSNI. Hari ini kita akan bahas LDA, PCA, SVD. Ini yang projection techniques. Tapi kalau kalian pakai manifold, kalian lihat dia bisa nyari clusternya. Dia nyari sumbu di mana data-data itu akan tercluster. Oke? Sebelum butek dengan kalian punya matematik nanti, pakai tools ini untuk gain understanding. Saya lanjut. PCA. Saya kasih bahasa mudahnya, nanti kalian bisa nonton di StatQuest ya. Oke. Ada link StatQuest-nya di situ, nanti sama teaching assistant you can play around. Intinya, kalau di LDA, ya, kalau saya punya 2 data distribusi, biru dan hijau, cari sumbu, di mana kalau saya plot 2 data, saya proyeksi 2 data itu, pemisahannya maksimum. Oke, tentu saja bukan sumbu Y ini, karena ini bad projection, karena numpuk dia. Saya mau yang pemisahannya maksimum. Itu LDA. Sedangkan PCA, ya, cari sumbu baru, oke, di mana varians. Ingat varians, definisi varians tadi kita udah bahas di depan.
bahwa varians dari setiap titik data itu maksimum di sumbu baru tersebut. Oke? Nanti kalau kalian misalnya dapat variansnya nilainya terlalu kecil, kalian bisa hilangkan sumbu tersebut sehingga dimensinya berkurang. Oke? Penjelasan ini terlalu singkat. Saya saranin kalian nonton video StatQuest mengenai LDA dan PCA. Oke, ini visualisasinya. Oke, pasti ada rumus matematikanya. Jangan dihafalin ya, karena ini tinggal manggil satu function di Python atau di Rust untuk perform LDA. Tapi kalian harus lihat matematiknya bahwa apapun yang terjadi di dalam machine learning is a mathematical model. Ini LDA calculation, karena waktu sudah hampir jam 10, saya percepat. Ini juga LDA algorithm. Intinya LDA adalah cari sumbu baru di mana terpisah maksimum. PCA, cari sumbu baru di mana setiap komponen akses punya maksimum variance. Oke, kalian gain understanding pakai TensorFlow projector. Di sini toolsnya. Benar-benar kalian understand apa itu manifold teknik kayak UMAP dan TSNI, apa itu PCA gitu ya. Oke, kalian bisa change datanya di sini supaya kalian punya intuisi apa bedanya teknik-teknik tersebut. Yang terakhir adalah support SVD, Singular Value Decomposition. Ini datang dari matematik, pure mathematical theory. Kalau saya punya matriks A, ukurannya M kali N, saya bisa dekomposisi menjadi UDV. Oke? Kalau saya punya matriks A, ini matriks A bisa saya dekomposisi. Jadi UDV. Anggap U-nya itu konsep, anggap D-nya juga konsep, kekuatan dari konsep, dan anggap V-nya itu termnya. Contoh misalnya, A, saya bisa pisahin jadi U sigma V. Oke? Dan saya audit nanti nilai tengahnya karena sigma pasti diagonal matriks. Kalau nilainya kekecilan, kecil banget, saya bisa set jadi 0. Sehingga dimensinya berkurang. Kalian tidak sadar bahwa kalian sering pakai algoritma ini, SVD, di saat kalian zip atau unzip file. Oke? Jadi ini contoh data compression. Dari data, dia anggap data itu matriks. Dia jadiin 3 matriks SVG, Singular Value Decomposition. Setelah itu, dia kompres datanya. Dia pakai randomize SVD, tapi dia bisa recover data sebelumnya. Oke? Di saat kalian interpret SVD, kalian akan ketemu 3 matriks dekomposisi. Ya, yang di tengah sigma ini menunjukkan dia punya strength. Kalau strength-nya rendah, kalian bisa set 0 sehingga data kalian dimensinya berubah. Oke? Menjadi lebih kecil. Nanti kalian harus nonton StatQuest, SVD, PCA, dan LDA. Ya. Hari ini materinya selesai. Silahkan lanjut praktek code. Untuk statistical summary, numerical summary itu tinggal manggil fungsi di Python. Tadi correlation test dan lain-lain, statistical test, SVD, PCA, itu juga tinggal manggil fungsi. Kalian bisa prompting ke ChatGPT atau ke DeepSeek atau ke Claude. Running code-nya di Python atau di Rust dengan teaching assistant. Kalau waktunya kurang, silahkan set dengan Dava teaching assistant untuk kalian get more practice ya. Materi ini penting sekali untuk kedepannya di saat kalian melakukan machine learning modeling, karena yang membedakan engineer yang jago dengan enggak itu kedalaman dia di exploratory data analysis. Oke? Kenapa bisa begitu? Karena ada curse of dimensionality, bahwa kita bukan banyak-banyakan fitur,
tapi kita mencari fitur yang optimal. Dan hanya orang yang ngerti exploratory data analysis yang capable untuk ngelakuin itu. Which is balik lagi ke probability dan statistik. Saya stop share materi hari ini cukup sekian. Silakan lanjut dengan Dava untuk praktikum. Silakan Dava. Baik, Pak, terima kasih. Ya, teman-teman, kita lanjut ke sesi praktik atau hands-on bersama Bang Farel ya. Silakan bisa dimulai. Halo, halo, cek, cek. Oke, lupa nyalain mikrofon. Oke, selamat pagi semuanya. Eh, kita discuss explanatory data analysis dikit-dikit. So, oke, gini. Materi ini saya ambil dari buku Practical Statistics. Oke, kita discuss yang paling basic dulu. Jadi saat kita punya data di sini ada state CSV, eh, ada parameter state, population, murder rate, sama abbreviation. Abbreviation ini tingkatan dari state-nya. Jadi kita fokus ke population and murder rate aja. Nah, biasanya kalau kita pakai descriptive analytics biasa, kita average data population sama murder rate, ini pasti skew ke kanan. Tadi dijelaskan kurtosis, artinya eh, data jumlah murder rate ini pasti berbanding lurus dengan population. Jadi semakin banyak populationnya, dia murder rate-nya pas seharusnya lebih banyak. Nah, ada kasus di mana Madrid ini lebih tinggi, itu masuknya ke outlier, jadi kita nggak bisa langsung rata-rata total. Jika kita langsung rata-rata total itu hasilnya pasti akan skew ke ke outliernya, mendekati outlier. Jadi caranya kita pakai trim rata-rata trim. Jadi persamaannya adalah aslinya sama kayak rata-rata biasa, cuman dia akan memotong nilai outlier dari sisi kiri dan sisi kanan. Jadi kalian bisa adjust 10%, 5% gitu. Nah, setelah kita rata-rata population, ini nilainya adalah 6 sekian. Jika kita pakai trim main, lalu kita potong 10% population di sisi kiri dan sisi kanan, hasilnya hampir hampir 4,7-an. Nah, cara lain itu bisa pakai median. Hasil antara trim main dan median mendekati. Jadi kalau contoh lain yang close to atau data yang banyak outlier itu kayak salary, biasanya gaji, kalau gaji karyawan ataupun di bawah head division itu pasti nilainya rata-rata kalau kita lihat salary-nya C-level, CEO, CPO, bla 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 itu pasti jauh banget. Nah, kalau kita buat data salary, kalau kita rata-rata, pasti hasilnya itu akan skew ke salary outlier. Jadi kasusnya kita harus pakai median ataupun pakai trim trim mean.
kita potong outlier dari sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sekarang kita discuss variability. Tadi di materi juga ada. Nah, contoh paling gampang dari itu adalah persebaran data. Contohnya kalau kita punya data set 1, 4, 4, kita rata-ratain, hasilnya 3. Kalau kita hitung medianya 4, nah deviation-nya itu hitung aja nilai per setiap individu dataset dengan nilai rata-ratanya. Setelah itu, kita hitung mean absolute deviation, nilai nilai ini di absolute value, lalu dibagi jumlah jumlah datanya. Nah, setelah itu kita discuss varian. Varian itu adalah sama sebenarnya, mirip-mirip sama variability. Ini varian itu persebaran data. Jadi semakin datanya menyebar, contohnya kayak em, kita punya data salary, kalau kita ambil kita bias salary ke salary C level, pasti datanya itu banyak di outliernya, dan data di underhead levelnya itu pasti dikit. Makanya kalau kita lihat datanya bisa di data visualization atau pakai median tadi, pasti skew banget ke kanan. Jadi kita harus lihat varian varian data itu. Jadi bisa kelihatan kalau datanya jauh banget dari rata-rata, itu pasti outliernya banyak. Nah, salah satu contoh cara cari ada outlier nggak di data itu pakai box plot. Nah, ini plotnya kalian bisa lihat sendiri, rata-ratanya jadi di garis 5 ini, 5 5 juta population million, dan setiap lingkaran ini itu outlier. Oke, next kita ke statistical experiment sama significant test. Tadi dijelasin p-test, p-value, sama A/B testing. Jadi gini, kalau kalian let's say kerja di company dan pihak marketing atau sales, dia pengen tahu kalau kita punya 2 website, lalu melihat user itu suka yang mana. Cara paling gampang atau paling basic, kita cari dari data lamanya user di website itu. Lalu kita buat workspot-nya antara website A dan website B. Nah, ini kelihatan kalau rata-rata user itu ngabisin lebih lama di page B, tapi ada beberapa user yang outlier di sini. Lalu kita coba hitung rata-ratanya, rata-rata page A sama page B, lalu kita coba kurangin, ternyata ada perbedaan 35 detik antara page B dan page A.
Oke, nanti kayaknya kalian mostly belum ambil data science ataupun dulu ada matkul wajib kayak probabilistik, statistik, aljabar linear gitu pasti sama Victor, numerical analysis, bla bla bla. Mungkin udah lupa. So nanti saya share buku beberapa yang kayaknya oke banget buat dasar-dasar dari machine learning. Kalau personally, basic ambil di statistik ini eh, lebih gampang dicerna daripada yang praktikal tadi. Ini discuss dari explanatory. Eh, Bukunya ini jelasin secara intuitif tanpa jarang equation-nya. Nanti kalau kalian pengen paham equation lebih dalam, ada bukunya lagi. Tapi ini so far lebih enak dipahami sih buat beginner. Ada code-nya juga, kalian bisa implementasi. Oke, sekarang kita mau review materi minggu lalu. Jadi minggu lalu discuss decision tree sama KNN. So, code-nya ini kita import library dulu, lalu kita buat decision boundaries. Ini gunanya untuk kita lihat boundaries dari klasifikasi yang dilakukan oleh model. Kasus ini ada KNN sama decision tree. Lalu kita buat dataset sintetis. Jadi ada dataset linear, bentuknya bulan sama circle. So, ini outputnya. Jadi kita bisa lihat perbedaan antara model KNN sama decision tree. So, kita buat model KNN-nya. Jadi untuk KNN kelihatan di dataset yang Moons ini sama yang Circle dia lebih lebih oke untuk klasifikasi dua kelas karena noise-nya nggak ada di dataset ini. Sedangkan yang ini meskipun linear tapi banyak noise lumayan lah. Lalu kita coba bandingin sama decision tree. Nah, yang decision tree untuk linear, Moon sama circle juga oke. Nah, kalian bisa melihat kalau di KNN, decision boundaries-nya itu lebih lebih fluid ini. Sedangkan untuk yang decision tree ini lebih kayak grid kotak-kotak gitu. Oke, so far kita lanjutin. Nah, untuk akurasinya yang di KNN karena tadi banyak noise dia ada beberapa instan yang gagal untuk mengklasifikasi ke kelas yang benar. Jadi hasilnya cuma 87%, sisanya 100%. And then next kita coba bikin dataset baru sama kayak tadi linear, moon sama circle, tapi kita tambahin noise lebih banyak, 50% noise-nya. Nah, hasilnya kayak gini. Tapi pattern-nya itu sama sebenarnya kayak yang di atas, cuman lebih banyak noise gitu. Dan kita coba bikin klasifikasi model lagi, KNN sama decision tree. Nah, untuk KNN, hasil dari decision boundary, kalau yang di awal tadi lebih fluid, yang ini agak agak apa ya, lebih lebih random gitu di tiga datasetnya. Sedangkan untuk decision tree
Yes, dia dia lebih mirip karena proses dari ambil decision itu based on fakta di parameternya. Contohnya kayak kalau kita mau decision salary ataupun apa gitu pasti kita pisah. Contohnya kalau lebih dari 50 juta ke kiri, kurang itu ke kanan, terus kita drop lagi gitu. Makanya decision bondingnya lebih grid. Lalu kita coba cari akurasinya. Nah, di KNN itu lebih drop saat noise-nya banyak 0,7, 86, sama 73. Nanti saya share apa notebooknya di GitHub, kalian bisa play around. And then kalian bisa coba jawab analytical question-nya. Boleh pakai bantuan ChatGPT atau cari sumber yang lain, boleh. Em, Bagusnya itu kalau understanding kelas di machine learning itu lebih bagus paham behind how model work, cara model kerjanya daripada cuma ngoding-ngoding doang. Kalau ngoding tadi udah dijelasin, ChatGPT ataupun large language model yang lain itu bisa lebih cepat. Nah, kalau dikasih question analytical yang lumayan berat, mereka nggak terlalu oke untuk jawab, makanya that's tugasnya human untuk ngelakuin analytical question itu. Contohnya kalau kalian ambil let's say capstone di machine learning atau deep learning, nanti di ujian akhir sidang itu pasti nggak pernah suruh ngoding ulang. Pasti pertanyaan dari penguji itu behind how those model work, ataupun equation-nya, ataupun apapun kelemahan, kelebihan, terus kayak resiko overfitting dari model itu, kompleksitas komputasionalnya, atau cara model itu generalisasi data. Nah, kalian harus paham juga model non parametrik sama parametrik, ataupun nyoba bangun model hybrid, apakah jadi robust atau enggak. Terus juga interpretabilitas sama skalabilitas model. Jadi kalau sorry. Nah, di week 2 kemarin saya kasih dataset Boston dan banyak banyak parameter di bawah. So kalian harus juga bisa nentuin parameter mana yang berguna untuk dipakai, ataupun mana yang nggak berguna. Itu salah satunya pakai korelasi Pearson. Di kasus ini juga sama, kalau kita harus bisa tahu setelah model jadi akurasi, precision, dan lain-lain itu dapat. Kalian harus bisa jelasin juga interpretabilitas dari parameter yang berguna itu mana, kenapa itu juga, kenapa itu bisa digunain, parameter yang lain nggak bisa, dan lain-lain. So, ada pertanyaan kah so far? Ask question anything dah, bebas. Kalau males open mic, kalian bisa chat aja di di chat section itu, tanya apapun bebas, related kelas mesin learning ataupun enggak apa-apa, bebas, mau mau apapun.
Maaf Kak, ini tadi kodenya di mana Kak? Ini kodenya yang bisa di copy paste di mana? Sorry. Oh, Oke. loh, enggak. Gue dengar tadi. Oh, ini masuknya minggu keberapa ya? Week Minggu 4. 4 ya? Ya. Ya, kalian bisa coba-coba. Lalu tadi ada question di sini, coba jawab. Oh iya, problem di tugas. Sebenarnya kalian apa ya? Em, Kalau ada problem, contohnya kayak komputer atau laptopnya rusak ataupun ada problem lain, sakit ataupun apa, nggak apa, kumpulin telat aja nggak apa. Pokoknya kalian kumpulin, jangan sampai lost gitu. Takutnya, eh, so far ini kan masih 4 kan. Nanti nambah-nambah terus kalian bakal lost gitu. Terus begitu UTS nggak bingung mau ngapain. Soalnya kasus di semester lalu kayak gitu. Jadi saya kan apa TA-nya sibuk semester kemarin ada kerjaan gitu nggak bisa track per orang ada yang telat apa enggak gitu. Tapi begitu masuk minggu UTS ada hands on jadi pada pada ngaco gitu jawab apa hasilnya. Ini kerjain semua ya. Jadi di week 1 ini ada regression sama classification. Jangan milih salah satu. Nggak apa telat kerjain aja. Pokoknya paling nggak salah satu udah kekumpul sebelum deadline. Sisanya nyusul nggak apa-apa. Sama beberapa ini ada repo yang belum dikasih. Yang paling penting kalian input aja repo kalian. Kalau nomor WA ini buat ngubungin aja sih. Ada problem kayak waktu penilaian atau apa gitu. Sebenarnya nggak terlalu penting. Yang paling penting GitHub-nya. Tugas semuanya dia ada di situ. Kalau ada yang atau apalagi kalau belum input bingung mau ngasih nilai. Nanti coba mau kecil beberapa, terus mau ngasih feedback beberapa. Jadi kalau ada tugas selanjutnya, kalian bisa lebih bagus gitu. Esensi dari kayak kelas itu bagus gitu. Jadi ada tugas ataupun apa, quiz ataupun gitu, eh, kalian nggak nerima nilai hasil akhir aja sih. Jadi bagusnya quote ataupun apa itu tambah atau dikurangin gini atau pakai model yang lain gitu. Ini baru satu ya. Hmm, Ada sisi LSP, deskriptif, oke. Ini karena di deskriptif infonya non nggak ada yang kosong, sebenarnya nggak perlu pakai ini tapi nggak apa-apa sih.
Oke, kemarin di minggu 2 itu udah introduction di korelasi. Salah satunya itu pakai Pearson. Jadi kalian kalau ada data set dapat parameter, kalian coba lihat parameter paling positif yang mendekati angka 1 terhadap target target parameternya. Jadi kalau korelasi itu mendekati 1, dia positif naik. Jadi setiap variabel X parameter itu naik, targetnya juga ikut naik. Jadi kayak sumbu Y sama dengan X gitu. Sedangkan untuk yang -1 itu kebalikannya. Kalau 0 itu nggak ada korelasi sama sekali, dia random. Saya udah discuss. Kalian bisa baca sendiri sih. Oke, ini confusion matrix-nya so far kelihatan bagus, tapi kalau kita lihat ke detailnya, nah, kan ada 4 kelas. Eh, Di kelas 01 ini, precision-nya so far oke, di atas 75 itu udah dia bisa detect banyak, jadi errornya dikit. Tapi begitu kita lihat ke kelas lain, contohnya kelas 1 ini cuma 20%, kelas 2-nya 15%, sisanya sekitar 30 sama 50. Jadi kasusnya itu ini kan dataset penyakit jantung. Nah, kalau di bidang medis pasti penyakit itu kan ada stadiumnya. Nah, pasti di stadium yang paling tinggi itu kasusnya tuh kecil banget dilihat di real life sama di dataset di Kaggle ataupun di mana. Nah, karena kasusnya itu sedikit, dia model tuh kesusahan untuk klasifikasi di dinilai di kelas yang jarang-jarang itu. Makanya kalau kalau kelihatan kan di kelas 1, 2, 3 ini jelek, begitu di kelas 0 ini bagus. Ini kayaknya kalau nggak salah kelas 0 ini hard disease yang ringan. Kasusnya kalau yang ringan pasti banyak, jadi dia gampang. Nah, di model mesin learning yang penting itu justru kita klasifikasiin kanker atau disease yang lain itu di kelas-kelas yang jarang. Jadi kalau bisa kalian kalau dapat output gini jangan langsung oke code-nya keluar output terus asumsinya udah benar gitu. Jadi coba ini copy paste ke ChatGPT atau large language model yang lain, coba discuss di sana kenapa 1, 2, 3 ada apa yang perlu diperbaiki gitu. Nah, ini check course. Jadi di titik diagonal ini baseline modelnya. Jadi kalau kita punya dua kelas 0 sama 1, kalau model itu ada di titik ini di diagonal, dia cuman bisa nebak random gitu kayak lempar koin head atau tail. Bahkan untuk kalau di bawah ini benar-benar jelek, dia bahkan nebak nebak random aja salah. Ekspektasi yang bagus itu sekitar 0,8 sampai 1, jadi sekitar sini ya oke lah untuk di FPR awal di sini, tapi di akhir-akhir dia bisa nyentuh kayak yang merah sama ungu.
Nah, kalau di regression Boston House ini saya kasih question. Kalau di contohnya ini kan pakai Ion Johnson. Nah, di sini tuh ada transformasi lain, log transform, box log, quantile dan lain-lain. Sebenarnya kalau apa eh, field machine learning AI itu adalah fieldnya eksperimen. Jadi kalian nggak bisa generate code atau buat model langsung terus berasumsi langsung benar gitu. Jadi coba pakai transformasi lain, coba pakai metode normalisasi lain, coba pakai min max, standar ataupun robust, coba pakai encoding atau numerical diskretisasi lain gitu. Nah, yang di sini tugasnya itu cuma dari dataset di atas coba pakai transformasi macam-macam. Jadi kalau kalian nanti next time dapat dataset baru, kalau bisa jangan eh, buat code running di Colab atau di VS Code terus keluar hasilnya gitu langsung stop, kumpulin. Kalau bisa eksplorasi lagi. Mungkin ada cara lain yang lebih optimal gitu buat build modelnya. So, kalau sebenarnya kalau model fit itu lebih cuman 10% dari total bangun model machine learning-nya. 90% itu ada di descriptive analytics, ada di GA ataupun ya transformasi atau apa gitu. Nah, makanya di sini eh, Pak Risman sama PA ngasih deadline yang lumayan panjang daripada kalau dibandingin mata kuliah lain pasti lebih panjang ya, 2 minggu. Biasanya kalau matkul lain itu 2359 di hari itu suruh ngumpulin ataupun seminggu paling lama. Kalau ini kita buat lama karena kalian biar bisa eksplorasi dari dataset itu. Kalau bisa, contohnya eh, di sini pakai standard scalar. Lalu ini logistic regression dapat segini, oke. Terus coba kalian bikin notebook baru, eh, kalau dataset lagi, terus coba-coba lagi. Jadi kalian ngumpulin banyak nggak apa-apa. Ngumpulin 3 notebook, 4 notebook. Esensi dari machine learning itu eksplorasi, eksperimen. Nah, ini bagus tuh. Ada yang pakai logistic regression, terus iterasinya dia pakai 10.000. Dan didapat setelah itu cuman ya nggak jauh beda sama tadi.
Kalau kalian males apa eksplorasi di Scikit-learn di websitenya dokumentasi, coba prompting terus minta kasih hyperparameter terus sama jelasin. Jadi kalian bisa tweak hyperparameternya, ada C, ada penalty, solver, bla 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 bla, bla. Cobain aja. Nah, kalau yang di atas kan makin terasi tuh. Kalau Waktunya udah habis.